Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cintai Indonesia, cintai diri sendiri. Salam mahasiswa. Izin saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Lebibatul Hina dari Universitas Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Usuludin, jurusan Tasawuf Psikoterapi, kelas B semester 1. Di sini saya membuat video orasi itu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya, mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu saya, Ibu Putri Andetas. Baik, mulai saja videonya. Banyaknya kasus broken home, istilah broken home, strict parent, dan mungkin masih banyak lagi ya. Itu mengapa? Mengapa ada istilah tersebut? Kenapa bisa tempat pulang seorang anak malah menjadi hal yang ditakutkan seorang anak dan bukan lagi menjadi pilihan mereka untuk pulang? Padahal itu adalah rumah pertama mereka terlahir di dunia. Lebih mirisnya lagi, banyak kasus-kasus seperti tersebut malah berujung mengakhiri hidup. Di mana peran orang tua yang ada di dalam rumah itu? Rumah bukan hanya tempat untuk disinggahi, bukan hanya tempat untuk makan, tidur, bukan seperti itu. Makna istilah rumah itu tuh, di dalam rumah itu kita tuh saling bersandar pada yang ada di dalam rumah itu. Orang tua, saudara, dan lebih penting itu adalah orang tua. Di luar rumah, mereka menghadapi drama kehidupan. Rumahlah menjadi tempat mereka untuk istirahat sejenak dan bisa melanjutkan drama kehidupan. Dan peran orang tua bukan hanya sekedar membiayai kehidupan sang anak, tetapi mereka juga harus tahu tentang segala hal tentang diri sang anak, tentang kepribadian sang anak, dan lebih pentingnya lagi adalah tentang kesehatan mental. Jika orang tua saja tidak tahu antara salah satu itu, atau bahkan keduanya, jangan salahkan anak yang mulai menjauh dan jarang di rumah. Yang saya rasa selama pandemi kemarin, banyak sekali di dunia sosial media yang sudah mengangkat soal mentality, dan banyak kasus mental-mental yang mulai terungkap dan menjadi kita tahu dan jadi bahan pelajaran bagi yang melihat. Dan dari pandemi itu juga, itu memperkecil ruang lingkup interaksi sosial kita. Tetapi dalam kecil lingkup interaksi sosial inilah kita malah makin lebih dekat, yang seharusnya makin lebih dekat dengan isian di dalam rumah ini, dan lebih tepatnya lagi kita jadi lebih mengenal yang mana teman sesungguhnya. Kenapa dibilang sesungguhnya? Karena dalam kondisi apapun, teman itu ada tanpa kita suruh datang. Ya seperti itulah. Nah, dari pengalaman saya lah, banyak saya menampung cerita-cerita teman saya broken home, strict parent, dan mungkin masih ada lagi istilah-istilah lain di luar sana yang berkaitan dengan mental pastinya. Dan sosial media lah yang punya peran di sini, karena dari sosial media inilah banyak yang aware tentang mentality ini. Tetapi kebanyakan itu hanya para remaja saja. Ya tahulah, pasti para remaja, apalagi di saat pandemi kemarin, para remaja mulai bergantung dengan HP, dengan gadget, dan sosial media. Kenapa hanya remaja saja? Karena tidak semua orang tua itu tahu akan tentang sosial media, tentang cara menggunakan sosial media tersebut. Mereka hanya menggunakan itu sebagai alat komunikasi. Nah, maka dari itulah di sini orang tua itu harus lebih lagi tentang anak.
tentang gerak-gerik keadaan anak itu mereka harus mencari tahu, harus lebih lebih peka dengan kondisi tersebut. Dan mereka harus mau berusaha mencari tentang kepribadian si anak. Karena mereka lah orang tuanya. Masa mereka tidak tahu tentang si anak? Miris. Dan anak pun juga apa ya, dan anak pun juga harus, kalau dalam pendapat saya, anak juga harus ikut serta dalam solusi ini, karena mereka juga harus memberitahu, mereka harus terbuka dengan diri mereka sendiri kepada orang tua mereka. Percuma saja orang tua mencari tahu tentang anak tetapi anak tidak mau membuka diri. Jadi saling-saling, keduanya harus saling. Dan bisa juga dengan cara anak tuh men-share postingan-postingan di sosial media tentang mentality itu kepada orang tuanya. Dan pasti udah banyak orang tua yang memegang WhatsApp. Nah, saya berharap dengan sudah banyaknya remaja-remaja sekarang tahu tentang mental, dan mungkin dari pengalaman mereka sendiri ataupun dari pengalaman orang lain, saya harap generasi sekarang yang akan bakal menjadi orang tua juga, belajarlah dari pengalaman diri sendiri dan pengalaman orang lain, dan jangan pernah untuk capai untuk belajar, karena generasi kita sekarang yang akan meneruskan generasi selanjutnya. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.